Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bu Mufidah Nur Amalia selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 4 LGEA BINUS Online Learning ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peran Influencer dalam Mempengaruhi Perilaku Belanja Konsumen di Social Commerce. Berikut adalah anggota kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran influencer dalam mempengaruhi perilaku belanja konsumen di social commerce. Di era digital, penggunaan media sosial menjadi semakin penting sebagai sarana pemasaran, terutama social commerce karena menggabungkan antara interaksi sosial dan e-commerce. Influencer memiliki peran sebagai perantara antara konsumen dan merek yang mempengaruhi keputusan pembelian karena memberikan rekomendasi yang dianggap kredibel. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei yang melibatkan konsumen aktif di social commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek melalui keterhubungan emosional dan konten yang relevan. Namun, terdapat juga keluhan terhadap produk yang tidak sesuai dengan klaim, sehingga transparansi dalam promosi menjadi harapan konsumen di masa yang mendatang. Kata kunci dalam artikel ilmiah kami itu adalah influencer, social commerce, perilaku belanja konsumen, loyalitas konsumen, dan pemasaran media sosial. Terima kasih rekan Delia, selanjutnya adalah pendahuluan. Di era digital ini, media sosial lebih dari alat untuk bersosialisasi online, tapi sudah menjadi bagian penting dalam proses pembelian karena bisa memudahkan pemasaran dan penjualan produk melalui interaksi antara konsumen dan merek di berbagai platform. Menurut Kotler dan Keller, media sosial merupakan alat pemasaran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dialog interaktif antara pengguna dan merek. Nah, hal ini nih yang memperkuat bahwa semakin tingginya minat penggunaan media sosial sebagai sarana bisnis dan mendorong munculnya istilah social commerce. Social commerce sendiri merupakan jual beli yang dilakukan melalui media sosial dengan melibatkan interaksi sosial sebagai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube yang sering kita gunakan sebagai media sosial itu telah mengintegrasikan social commerce sebagai bagian dari ekosistem bisnis mereka. Nah, hal ini nih yang memunculkan banyaknya istilah influencer. Influencer sendiri adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan di media sosial dan dapat mempengaruhi pandangan serta perilaku pengikutnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Guthrie dan Herlanen yang menyatakan bahwa pengaruh influencer sering dimanfaatkan dalam pemasaran untuk membentuk sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu merek, terutama melalui media sosial. Next, seperti yang bisa dilihat di diagram, 70% konsumen berusia 18-34 tahun cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh influencer di platform seperti Instagram dan YouTube. Nah, penggunaan influencer kan semakin berkembang dalam strategi pemasaran digital. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam peran influencer dalam mempengaruhi perilaku belanja konsumen di social commerce. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami bagaimana influencer mempengaruhi perilaku belanja konsumen melalui interaksi di platform social commerce. Menurut Sugiono, 2017 menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Dalam metode ini, pengumpulan data digunakan menggunakan instrumen penelitian dan analisis bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu Google Form, populasi yang diambil yaitu konsumen aktif di platform social commerce yang sering terpapar promosi dari influencer. Sampel yang kami gunakan yaitu pervasive sampling dengan 30 hingga 60 konsumen aktif di social commerce yang telah membeli produk berdasarkan rekomendasi influencer. Baik, pada bagian ini kami akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, kami akan membahas 4 poin. Yang pertama itu ada demografi responden, kemudian yang kedua ada platform social commerce, yang ketiga ada pengaruh influencer, dan yang terakhir merupakan penilaian dan kepuasan konsumen. Baik, pada bagian demografi responden itu kami bagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah jenis kelamin, yang kedua usia, dan yang ketiga adalah pekerjaan. Untuk di bagian jenis kelamin dapat dilihat di diagram di atas bahwa responden terbanyak itu jatuh kepada perempuan dengan persentasi sebesar 69,4%. Kemudian poin yang kedua adalah usia. Dari range di bawah 18 tahun hingga di atas 35 tahun dapat kita lihat bahwa hasil dari penelitian kami, responden terbanyak itu jatuh kepada usia 18 hingga 25 tahun. Maka
Usia 18 hingga 25 tahun merupakan generasi muda, yang mana generasi muda cenderung lebih aktif untuk melakukan pengecekan sosial media, terutama influencer, sebelum mereka melakukan pembelian suatu barang di social e-commerce. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Dapat dilihat di diagram di atas bahwa demografi pekerjaan responden didominasi oleh karyawan swasta dan pelajar ataupun mahasiswa. Maka dapat kita lihat bahwa karyawan swasta ataupun pelajar cenderung memiliki lebih banyak waktu dan akses untuk mengeksplorasi produk terlebih dahulu di media sosial, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh promosi influencer. Selanjutnya kami akan membahas yaitu platform social commerce. Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa Shopee merupakan platform yang paling populer di antara yang lainnya. Dominasi Shopee sebagai platform pilihan menunjukkan bahwa konsumen menginginkan kemudahan dalam berbelanja secara online dengan fitur promosi yang menarik. Contohnya bisa kita lihat untuk Shopee bisa dilakukan dengan live Shopee yang biasa dilakukan oleh influencer untuk menampilkan produk dengan cara yang menarik sehingga berpotensi untuk menarik pelanggan. Berikutnya pembahasan terkait dengan pengaruh influencer. Yang pertama yaitu rekomendasi influencer. Sebanyak 89,8% responden pernah membeli produk berdasarkan rekomendasi dari influencer. Hal ini menegaskan bahwa influencer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Berikutnya frekuensi melihat promosi. Sebagian besar responden sangat sering melihat postingan produk dari influencer secara reguler. Skala 1 sampai dengan 5 menunjukkan tingkat frekuensi responden dalam melihat promosi produk oleh influencer. Berikutnya tipe produk. Skincare dan make up atau kosmetik menjadi kategori produk yang paling sering direkomendasikan. Hal ini mencerminkan tren kecantikan yang terus berkembang di media sosial. Berikutnya pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian responden. Berikutnya jenis konten. Jenis konten dari influencer yang paling memengaruhi keputusan pembelian responden adalah review produk. Kemudian berikutnya faktor kepercayaan. Faktor keaslian dan keterbukaan menjadi alasan utama responden mempercayai rekomendasi dari influencer. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam promosi produk. Responden menunjukkan bahwa mereka lebih mempercayai influencer yang jujur dan transparan mengenai pengalaman mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa influencer harus membangun reputasi berdasarkan kepercayaan untuk mempertahankan audiens mereka. Kemudian berikutnya frekuensi pembelian. Sebanyak 21 responden sering berbelanja melalui social commerce setelah melihat promosi dari influencer. Skala 1 sampai dengan 5 menunjukkan tingkat frekuensi pembelian berdasarkan promosi dari influencer. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai penilaian dan kepuasan konsumen. Bisa dilihat dari foto yang sudah disertakan. Berdasarkan data penelitian yang sudah kami kumpulkan, terdapat 54% responden yang memilih skala 4 atau puas. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar responden melaporkan kepuasan yang baik terhadap produk yang dibeli, meskipun juga terdapat keluhan tentang produk yang tidak sesuai dengan klaim para influencer, yang dimana menunjukkan adanya pengalaman negatif yang cukup signifikan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai loyalitas konsumen. Dapat dilihat juga dari foto yang sudah disertakan bahwa promosi yang dilakukan oleh para influencer, terdapat 56% responden yang setuju bahwa promosi dari influencer membuat responden menjadi lebih loyal terhadap brand tertentu. Dari data yang sudah kami kumpulkan, sebagian besar responden tidak merasakan pengalaman negatif saat membeli produk yang direkomendasikan oleh para influencer, karena jika para responden merasa kecewa, maka bisa merusak kepercayaan konsumen dan membuat mereka ragu untuk membeli produk yang direkomendasikan di masa depan. Dari data yang sudah kami kumpulkan juga, menyatakan bahwa influencer berperan penting dalam membantu responden untuk menemukan produk atau layanan di social commerce, dan juga bahwa harga produk yang direkomendasikan oleh influencer cukup sebanding dengan kualitasnya. Dan pada bagian rekomendasi kepada teman atau keluarga, para responden menyatakan bahwa mereka mungkin akan merekomendasikan produk yang dibeli berdasarkan rekomendasi influencer kepada teman atau keluarga.
Berikutnya saya akan membahas harapan dari para responden. Harapan dari para responden untuk para influencer di masa depan adalah agar para influencer lebih realistis dan detail saat merekomendasikan produk yang mereka promosikan, lebih jujur dalam memberikan review, lebih komprehensif, menghindari promosi yang berlebihan karena para responden tidak hanya mencari produk yang direkomendasikan, tapi juga membutuhkan informasi agar bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam membeli suatu produk. Baik, terima kasih rekan-rekan. Yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah influencer tidak hanya menjembatani antara konsumen dan merek, tapi juga membangun hubungan emosional dan berkontribusi pada peningkatan loyalitas terhadap merek. Nah, terutama dalam kategori produk dan kecantikan seperti skincare dan kosmetik kalau dalam penelitian kami. Nah, kepercayaan konsumen terhadap influencer ini sangat dipengaruhi oleh keaslian dan keterbukaan informasi yang disampaikan. Loyalitas konsumen meningkat setelah menerima rekomendasi dari influencer, tapi memang kejujuran dalam promosi menjadi harapan utama. Responden kami menginginkan informasi yang lebih transparan dan edukatif mengenai produk yang direkomendasikan oleh influencer. Nah, oleh karena itu strategi pemasaran yang melibatkan influencer perlu mempertimbangkan faktor-faktor untuk memaksimalkan dampak positif pada keputusan pembelian konsumen di era digital. Untuk kedepannya, konsumen punya harapan agar influencer bisa fokus pada kejujuran dan informasi yang lebih komprehensif terhadap produk. Konsumen juga menginginkan edukasi mendalam tentang cara memilih produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Harapan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya rekomendasi yang diharapkan konsumen, tapi juga panduan yang dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijak. Yang dari kelompok 4 LGEA Bahasa Indonesia, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan kami memberikan pantun. Influencer terkenal pergi ke Bali. Konten seru dibuat setiap harinya. Sekian presentasi dari kami hari ini. Semoga Bu Fida senang dengan hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.